Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha penyayang, yang kecil disayang, yang besar juga disayang. Dialah Allah yang maha pengasih, yang miskin dikasih, yang kaya juga dikasih. Dialah Allah yang maha pemberi nikmat, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebihnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Sungguh kita ketahui Allah itu tidak pernah pilih kasih atas memberikan nikmatnya. Baik itu penjual tomat maupun Pak Camat, baik itu penjual bubur maupun Pak Gubernur, baik itu penjual Pepsoden maupun Pak Presiden. Sungguh Allah tidak pernah pilih kasih atas memberikan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa pula curahkan kepada pahlawan kita yang ditinggal oleh ayahnya, lalu ditinggal oleh ibunya pada umur 6 tahun. Man huwa, siapakah dia? Yakni bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, dan selimut malamnya Siti Khadijah. Dialah Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dialah Nabi kita yang telah menyelamatkan kita dari alam gelap gulita jahiliyah menuju alam yang terang benderang Islamiyah. Dengan kata lain, minadh dhulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Dialah Nabi kita yang telah memerdekakan bendera keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada malam ini atau pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah syahril Quran, yaitu Haqiqatul Islam wal Quranil Karim, kebenaran Islam dan kitab suci Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Ia telah memberi senjata yang anggung, yaitu kekuatan akal dan fikiran. Faktor terbesar yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia mempunyai jiwa, akal dan fikiran di samping badannya, sehingga ia bisa memulai semua peristiwa-peristiwa dengan pikirannya. Dan ia juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada banyak pemikir terkenal yang menghormati Al-Quran yang suci itu. Mari kita mengutip kata-kata mereka satu demi satu. Yang pertama, Profesor Edward Mons pernah berkata, Al-Quran adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang paling jelas. Bahasanya begitu indah, mulia, menyenangkan dan suci, dan tidak ada kitab-kitab agama lain yang bisa membandinginya. Dr. Morais yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis, ia berkata,
Al-Quran adalah kitab religius yang terbaik, yang paling indah yang diberikan kepada umat manusia. Dan Gaston Carr pernah berkata, Al-Quran adalah prinsip-prinsip peradaban modern. Fakta yang jelas seperti itu ada saat ini. Kita harus percaya bahwa peradaban kita dibentuk atas prinsip pokok dari Al-Quran. Intisari Islam adalah yakni suatu agama yang bersih dari semua takhayul, menolak yang salah, memerintah kebersihan jasmani dan rohani. Dengan demikian, intisari Islam adalah yaitu percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Di dalam Islam, Nabi adalah bukan manusia biasa, bukan malaikat, melainkan ia sempurna, ia terjaga dan terlindungi dari kesalahan, atau kata lain maksum. Pada dasarnya, dengan kedatangan Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ditulis dalam kitab-kitab terdahulunya, seperti halnya di dalam Alkitab yang bertuliskan Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi lain yang akan menggantikannya. Percaya akan Nabi Allah berarti percaya kepada semua larangan dan perintah yang telah dimuat di dalam Al-Quran. Kitab suci orang Islam adalah yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperantara oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seperti kitab-kitab religius lain, dan kitab itu yang selalu relevan hingga akhir zaman. Ada tokoh terkenal kesusastraan yang membicarakan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang seakan-akan membosankan kita, tetapi kelak kitab suci orang Islam itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana bisa orang Islam bermusuhan dengan ilmu pengetahuan? Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, karena banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi orang yang berilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladina la ya'lamuna dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Ad-Dumar ayat 9. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu utlubul ilma walau bisin. Tak carilah ilmu atau tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, pergi dan belajarlah walaupun ilmu itu ada di ujung dunia. Marilah kita bersama-sama untuk pergi mencari ilmu atau menuntut ilmu walaupun ilmu itu ada di negara lain dan di kota lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, carilah ilmu atau tuntutlah ilmu walau dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai sinilah ceramah saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Undur ma qala wala tandur ma qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.